Halo semua, jumpa lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya Taufik sebagai host. Di video kali ini kita akan membahas tentang aluminium composite panel atau ACP sebagai bahan pelapis eksterior bangunan maupun interior bangunan. Nah, sebelum kita lanjutkan mengenai pembahasan kita di video kali ini, aku mau ngingetin nih buat teman-teman yang belum subscribe channel Belajar Arsitektur, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum tahu mengenai aluminium composite panel atau ACP. Padahal material ini cukup sering digunakan pada bangunan gedung maupun rumah. Kalau teman-teman tertarik untuk mengaplikasikan material ini pada hunian, maka teman-teman bisa simak terlebih dahulu video ini agar bisa lebih paham soal material bangunan yang satu ini. Sesuai dengan namanya, aluminium composite panel atau ACP adalah perpaduan antara plat aluminium dan bahan komposit. Jadi, bahan bangunan ini terbuat dari bahan polietilen yang dilapisi dengan lembaran aluminium pada kedua sisinya. Lembaran aluminium composite panel sendiri merupakan lembaran yang kaku dan kuat, namun memiliki berat yang relatif ringan. Biasanya bahan bangunan ini digunakan untuk melapisi dinding eksterior maupun interior bangunan. Karena material ini tersedia dalam warna metalik dan non-logam sehingga dapat menambah kesan artistik dan mewah pada fasad bangunan. Material ACP ini juga banyak digunakan untuk rumah minimalis dan juga dapat teman-teman gunakan sebagai partisi, penutup kolom, dan juga plafon artistik. Nah, material ACP ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan lapisan catnya. Sebelum membeli aluminium composite panel atau ACP, ada baiknya teman-teman kenali dulu kedua jenisnya karena keduanya memiliki perbedaan kegunaan. Yang pertama, ACP dengan jenis polyester atau PE. Jenis ACP yang pertama ini biasa digunakan untuk interior bangunan. Tipe jenis ini biasanya lebih murah di pasaran karena lebih tipis dan hanya menggunakan satu kali lapisan. Nah, yang kedua ada jenis PVDF atau polyvinyl defluoride. ACP jenis ini dapat dikombinasikan dengan kaca, papan reklame, ataupun panel kanopi. Keunggulannya yaitu tahan terhadap segala jenis cuaca, sehingga warnanya bisa tahan lebih lama meskipun terkena hujan atau panas. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari material ACP ini. Yang pertama, kelebihan dari ACP. Beberapa kelebihan dari material ACP antara lain, yang pertama, memiliki bobot yang ringan. Yang kedua, memiliki permukaan yang rata dan halus. Memiliki daya tahan yang tinggi terhadap perubahan cuaca dan iklim. Lebih ramah lingkungan, material ACP merupakan bahan bangunan yang bagus untuk dekorasi, baik eksterior maupun interior, sehingga mudah diaplikasikan dalam berbagai desain berkonsep modern. Karena tersedia dalam berbagai warna dan juga pola yang dapat dipilih. ACP ini juga mudah dibentuk, dilipat, dibor, dan dilengkungkan dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Selanjutnya, bahan inti dari ACP ini terbuat dari polietilen, sehingga lembarannya tahan api. Selain itu, material ACP juga kuat dan tahan karat, dan mudah untuk dibersihkan. Dari kelebihan, kita beralih ke kekurangan ACP. Kekurangan yang pertama, hasil penelitian yang menyatakan bahwa bahan inti dari ACP yang terbuat dari polietilen dan lem pengikat ke lapisan aluminium akan mengeluarkan gas beracun dalam suhu panas yang tinggi. Selain itu, dalam suhu panas yang tinggi, lapisan intinya juga bisa menggelembung sehingga akan mengakibatkan permukaan aluminium tidak rata dan dapat mengurangi keindahan. Selanjutnya, ACP juga kurang kuat terhadap tekanan angin, sehingga jika dalam konstruksinya kurang baik, maka akan beresiko terhadap keselamatan dan keamanan. Selain itu, jika sistem grounding kurang bagus terhadap bangunan utama, lembaran cukup beresiko terhadap sambaran petir. Nah, jika teman-teman masih bingung mengenai material ACP ini, teman-teman dapat menanyakan langsung di kolom komentar atau dapat menghubungi arsitek dan interior designer di studio Rancang Reka Ruang. Kontak dan linknya akan kami cantumkan di deskripsi di bawah ini ya. Oke teman-teman, sekian video pembahasan kita kali ini. Saya Taufik, sampai jumpa di video-video kami yang berikutnya. See ya!
Aduh, Oh, nggak, diulang. panas. Aduh, ya ampun. Oke. Gimana? Sih ya gitu.